Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Nur Fatihah dengan NIM F231210008. Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori Kevin Links dalam penataan lingkungan di kawasan perkotaan yang terdiri dari 5 elemen pembentuk image kota, beserta contoh implementasinya. Kevin Links dalam bukunya The Image of the City mengemukakan 5 elemen yang membentuk citra fisik suatu kota, yaitu parts, jalur, edge, tepian, distrik, kawasan, node, simpul, dan landmarks, penanda. Penerapan teori ini dalam penataan lingkungan kawasan perkotaan dapat membantu menciptakan citra yang kuat dan identitas yang jelas bagi suatu wilayah. Parts atau jalur merupakan saluran pergerakan di dalam kota, seperti jalan, trotoar, dan rel kereta. Dalam penataan kota, penting untuk merancang jalur yang memiliki kontinuitas dan identitas yang jelas, sehingga memudahkan navigasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Implementasi, melakukan analisis mendalam tentang karakteristik fisik dan sosial dari kawasan yang akan ditata, termasuk identifikasi elemen-elemen yang ada dan potensi yang dapat dikembangkan. Seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada jalan raya, menjadi jalur utama yang digunakan untuk berjalan kaki, bersepeda, atau mengendarai kendaraan. Kedua, trotoar, menambahkan ruang berjalan kaki di sepanjang jalan raya. Jalur transit, membantu mobilitas publik dengan jalur bus atau angkutan lain. Kanal, membentuk jalur air yang dapat digunakan untuk transportasi atau estetika. Jalur kereta api, menyediakan jalur transportasi massal yang efisien. Kedua, edge atau tepian. Tepian berfungsi sebagai batas antara dua area yang berbeda, seperti sungai, jalan besar, atau dinding bangunan. Tepian dapat membantu dalam mendefinisikan ruang dan memberikan rasa aman, serta kenyamanan bagi pengunjung dan penduduk. Implementasi, desain jalur dan tepian, merancang jalur yang nyaman dan aman untuk pejalan kaki dan kendaraan, serta menciptakan tepian yang jelas untuk membedakan antara kawasan yang berbeda. Ini bisa mencakup penanaman pohon, pembuatan trotoar yang lebar, dan penataan ruang terbuka, seperti di bawah ini. Pantai, menjadi batas antara darat dan laut, memberikan estetika dan ruang publik. Potongan jalur kereta api, membagi kawasan menjadi dua bagian, seperti di antara stasiun dan jalur kereta api. Tepian bangunan, menjadi batas antara satu bangunan dan yang lainnya, memberikan identitas dan privasi. Dinding, menjadi batas fisik antara dua kawasan, seperti di antara kawasan komersial dan hunian. Jajaran pohon atau landscape, menambahkan estetika dan ruang terbuka di sepanjang tepian. 3. Distrik atau kawasan. Kawasan adalah area yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari kawasan lain. Penataan distrik harus mempertimbangkan fungsi sosial dan budaya, serta potensi ekonomi dari masing-masing kawasan untuk menciptakan identitas yang kuat. Implementasi, mengembangkan kawasan dengan mempertimbangkan fungsi dan identitas lokal. Misalnya, menciptakan kawasan komersial yang terintegrasi dengan area publik untuk meningkatkan interaksi sosial dan ekonomi. Contohnya di bawah ini. Kawasan pelabuhan, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan transportasi. Pasar Towe, menjadi tempat berbelanja dan bertamu. Pangkalan TNI,
menjadi pusat keamanan dan pertahanan. Kawasan Kodim menjadi pusat kegiatan militer. Kawasan pemerintahan kabupaten menjadi pusat pemerintahan dan administrasi. Kawasan perkantoran kabupaten menjadi pusat bisnis dan perkantoran. Kawasan pusat perdagangan dan jasa menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa. Yang keempat ada node atau simpul. Simpul adalah titik pertemuan yang penting dalam jaringan kota, seperti persimpangan jalan atau tempat berkumpul. Desain simpul yang baik dapat meningkatkan interaksi sosial dan aksesibilitas, serta menjadi pusat aktivitas. Implementasi, membangun simpul yang menarik dan fungsional seperti plaza atau taman, yang dapat menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat. Ini juga dapat mencakup penyediaan fasilitas umum yang mendukung aktivitas sosial, contohnya di bawah ini. Persimpangan lalu lintas menjadi tempat bertemu dan berbelokan. Stasiun menjadi tempat transit dan bertemu. Lapangan terbang menjadi tempat transportasi udara. Jembatan menjadi tempat lintasan dan estetika. Pasar menjadi tempat berbelanja dan bertemu. Taman menjadi tempat rekreasi dan estetika. Square menjadi tempat beristirahat dan bertemu. Kelima adalah penanda. Landmark adalah elemen yang mudah dikenali dan berfungsi sebagai titik acuan bagi orang-orang. Dalam penataan lingkungan, landmark harus dirancang untuk menarik perhatian dan memberikan identitas visual yang kuat bagi kawasan. Implementasi, menempatkan landmark yang signifikan dan mudah diakses di berbagai lokasi strategis untuk memperkuat citra kota. Landmark ini bisa berubah bangunan ikonik, patung, atau elemen seni publik yang mencerminkan budaya lokal. Seperti pertama yaitu menara menjadi penanda yang terlihat dari jauh. Masjid menjadi tempat ibadah dan identitas keagamaan. Gereja menjadi tempat ibadah dan identitas keagamaan. Museum menjadi tempat pendidikan dan budaya. Pusat perbelanjaan menjadi tempat berbelanja dan bertemu. Tugu menjadi penanda sejarah dan identitas kota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.